rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran dari TIK bersama Ustazah Ike. Sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa sebelum belajar daring TIK. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Oke anak-anak, apa kalian sudah siap untuk pembelajaran daring hari ini? Bagus! Sekarang kalian simak video ini sampai selesai ya. Anak-anak, Ustazah ucapkan selamat bergabung kembali dalam pembelajaran daring TIK di kelas 5. Sebelum kita memasuki materi baru untuk pembelajaran daring hari ini, Ustazah akan mereview dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, membuka program Microsoft PowerPoint. Dan yang kedua, mengenal tampilan layar Microsoft PowerPoint. Untuk membuka program Microsoft PowerPoint kemarin Ustazah sudah menjelaskan ada berapa cara? Ya betul, ada 2 cara. Cara yang pertama adalah buka all program dengan cara klik kanan, lalu arahkan kursor ke sudut kanan bawah, cari dan temukan Microsoft Office PowerPoint. Dan cara yang kedua, mengklik 2 kali logo Microsoft PowerPoint di desktop. Untuk subbab mengenal tampilan layar Microsoft PowerPoint, kemarin apa saja yang sudah kita pelajari? Ada fitur-fitur Microsoft PowerPoint. Ada menu file, title bar, toolbar akses cepat, slide, placeholder, dan tampilan slide. Apakah kalian di rumah sudah membaca fitur-fitur Microsoft PowerPoint beserta fungsinya? Bagus! Sekarang kita akan melanjutkan materi hari ini. Masih di bab 1, hanya saja subbabnya yang sudah berbeda. Subbab yang E, pengertian icon dan menu. Dan subbab yang F, pengoperasian program Microsoft PowerPoint. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mendemonstrasikan cara menjalankan Microsoft PowerPoint. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan fungsi menu dan icon yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Baik, sekarang kita akan masuk materi subbab E, pengertian icon dan menu. Yang pertama ada icon. Masih ingatkah kalian pengertian icon? Icon adalah gambar kecil yang mempunyai arti. Contoh icon diantaranya adalah sebagai berikut. Ada icon save, fungsinya untuk menyimpan data atau file. Ada icon open untuk membuka dokumen yang pernah disimpan sebelumnya. Dan ada icon close untuk menutup program yang sedang aktif. Nah, ketiga icon ini yang akan sering kita gunakan dalam program Microsoft PowerPoint. Bukan berarti icon-icon yang lain tidak akan kita gunakan ya, tetap akan kita gunakan, hanya saja ketiga icon inilah yang akan lebih sering kita gunakan pada setiap pembelajaran. Paham tuh? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke menu. Kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Ini adalah gambar jendela Microsoft PowerPoint. Dan yang mana menu dari Microsoft PowerPoint? Ya, betul. Menu dari Microsoft PowerPoint adalah mulai dari Home sampai Review. Perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah contoh gambar icon.
Dan penjelasannya adalah menu serupa dengan icon. Icon diwakili oleh gambar, sedangkan menu diwakili oleh teks. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan tadi ya, gambar pertama ini adalah namanya menu karena dia diwakili oleh teks. Sementara untuk icon diwakili oleh gambar-gambar kecil ini. Ini namanya icon. Nah, selain 3 icon yang Ustazah sebutkan tadi, ada icon save, open, dan close. Pada Microsoft PowerPoint juga nanti kita akan menggunakan icon clip art. Ini fungsinya adalah untuk menyisipkan gambar. Caranya adalah dengan mengklik menu insert, nih, kemudian klik icon clip art. Kalau misalnya kalian mau mencari gambarnya di sumber lain, misalnya melalui Google, boleh. Nanti kalian pakai yang icon picture. Fahim tuh? Baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh clip art dalam PowerPoint. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman ya, gambar clip art. Gambarnya lebih berwarna gitu ya, lebih colorful. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang icon picture tadi juga tidak apa-apa. Dan ini merupakan salah satu icon yang akan kita gunakan untuk program PowerPoint. Oke, next, lanjut. Nah, sekarang kita masuk subbab yang F. Mohon maaf ya, tadi Ustazah lupa menuliskan di sini. Seharusnya ada subbabnya di sini. Oke, pengoperasian program PowerPoint, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menambah dokumen baru, yaitu dengan cara mengklik icon new di menu file. Yang kedua, menyimpan dokumen, yaitu dengan cara mengklik save. Oh iya, untuk menyimpan dokumen, di sini ada 2 icon yang akan kita gunakan ya. Yang pertama adalah icon save. Save ini berfungsi untuk menyimpan dokumen yang telah kamu buat dan belum pernah disimpan sebelumnya. Kalau save as, ini fungsinya untuk menyimpan file dokumen pertama kali. Nah, kemudian yang terakhir adalah membuka dokumen. Di sini menggunakan icon open. Nah, untuk pengoperasian program PowerPoint ini, Ustazah langsung saja mendemonstrasikan langsung ke program PowerPoint-nya dan kalian simak baik-baik ya. Jadi, ketika kalian sudah membuka Microsoft PowerPoint di sini, nah kemarin Ustazah sudah mengajarkan seperti apa. Pilih yang blank presentation. Nah, ini adalah tampilan jendela Microsoft PowerPoint. Lalu bagaimana untuk menambahkan slide baru? Itu ada di new slide di sini. Kalian klik. Nah, nanti otomatis dia akan bertambah slide-nya di sini. Jadi 2 slide. Namun sebenarnya kalian nggak masalah kalau misalnya kalian tidak menambahkan slide juga tidak masalah, karena begitu kalian mengklik blank dokumen tadi atau blank presentation tadi, itu sudah otomatis dia menambah sendiri slide-nya. Ya, jadi nanti di sini ditulis dulu. Kemudian kalau memang kalian mau menambahkan slide baru pakai yang ini. Nah, atau kalau misalnya kalian tidak
tidak terlalu suka dengan tampilan slide yang seperti ini, yang polos warna putih seperti ini, kalian bisa menggantinya di sini, di menu File, klik New. Nah, di sini nanti ada banyak pilihannya. Silahkan kalian pilih sesuai dengan kesukaan kalian. Contoh ya, misalnya Ustazah pilih yang slide yang beige. Klik aja satu kali. Kemudian klik Create. Nah, maka tampilan slide-nya nanti akan lebih full color seperti ini. Gampang ya, teman-teman? Baik, tadi menambahkan dokumen baru atau menambahkan slide sudah. Sekarang kita simpan. Tapi sebelum kita simpan, sebaiknya kita isi dulu yang di dalam kotak ini ya. Yang di dalam placeholder-nya ini kita isi dulu. Contoh ya, misalnya Ustazah mau menulis nama sekolah kita saja. Nah, tulisannya pun bisa kalian ganti sesuai dengan keinginan kalian dengan cara di blok, kemudian di size, font size. Kalau misalnya dirasa kalian ini terlalu besar, silakan diperkecil. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau mau mengubah fontnya atau jenis hurufnya juga bisa menggunakan font. Ini ya, tapi ini nggak usah, ini saja rasa sudah cukup bagus. Kemudian yang di bawahnya sini tulis nama kalian. Contoh ya, misalnya Ustazah tulis namanya Ustazah. Nah, kemudian kita simpan. Cara menyimpannya seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi, karena ini adalah dokumen baru, maka kita menyimpannya dengan menggunakan yang Save As. Pilih yang Oke, di sini ya teman-teman. Misalnya kalian mau menyimpan di dokumen. Nah, kalau filenya mau diganti juga tidak apa-apa. Misalnya, Ustazah mau ganti dengan nama tugas praktik TIK milik Save. Nah, sekarang kita buktikan apakah file ini sudah benar-benar tersimpan di dalam dokumen atau belum. Kita close dulu. Nah, kemudian kita pilih icon dokumen di sini. Tugas praktik TIK ini ya. Sekarang kita buka, klik 2 kali yang cepat. Nah, ternyata benar masih tersimpan. Seperti itu ya teman-teman, mudah bukan? Baik, sekarang berarti waktunya Ustazah akan memberikan kalian tugas. Tugasnya seperti biasa, Ustazah bagi menjadi 2, yaitu tugas teori dan tugas praktik. Untuk tugas teori, di sini Ustazah sudah buatkan kalian soal teka-teki silang
silahkan nanti kalian kerjakan. Cara mengerjakannya adalah di buku tulis. Kalian buat kotaknya seperti ini. Kemudian ini tidak perlu diwarnai sama persis seperti ini ya. Cukup kalian arsir saja bagian yang tidak digunakan. Nah, kemudian pertanyaannya ini, pertanyaan mendatar dan menurunnya ini tidak usah dicatat. Jadi langsung aja dilihat di sini pertanyaannya, kemudian langsung dijawab di buku tulis. Jadi tidak usah lagi ditulis soalnya. Itu untuk tugas teori, dikirim dalam bentuk foto. Kemudian untuk tugas praktiknya, membuat video singkat cara. Yang pertama menambah dokumen, yang kedua menyimpan dokumen, dan yang ketiga membuka kembali dokumen tersebut yang sudah kalian simpan. Seperti yang tadi Ustazah sudah praktikkan sama kalian, sangat mudah sekali. Tugas dikumpulkan sampai jam 21.00 malam. Baik, sekarang Ustazah akan menyampaikan kesimpulan dan ukhrawi pembelajaran untuk hari ini. Pada masa ini, ketika arus informasi demikian mudahnya, seringkali tanpa berpikir panjang kita langsung menyebarkan atau men-share semua berita dan informasi yang kita terima tanpa terlebih dahulu meneliti kebenarannya. Kita dengan sangat mudah men-share berita, entah dengan menggunakan media sosial semacam Facebook atau aplikasi WhatsApp atau media yang lainnya. Akibatnya, muncullah berbagai macam kerusakan, seperti kekacauan, provokasi, ketakutan, atau kebingungan di tengah-tengah masyarakat akibat penyebaran berita semacam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memeriksa suatu berita terlebih dahulu, karena belum tentu semua berita itu benar dan valid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Anak-anak yang solih dan solihah, sampailah kita di penghujung pembelajaran dari hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Duduk solih, sikap berdoa. Doa selesai belajar daring TIK. Alhamdulillahirobbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.